Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hadijah Damayanti, peserta Latsar CPNS BNN tahun 2022. Pada podcast kali ini, saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai dasar ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salah satu instansi pemerintah yang sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak adalah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau biasa disingkat Ditjenpas. Direktorat Jenderal Permasyarakatan adalah salah satu unsur pelaksana Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang permasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Permasyarakatan. Petugas permasyarakatan diharapkan untuk mampu mengamalkan dan mengimplementasikan core value berakhlak dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Pada makna ini, setiap petugas pemasyarakatan diwajibkan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan. Petugas dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala kebutuhan bagi warga binaan permasyarakatan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di masa pandemi seperti sekarang, jajaran permasyarakatan berusaha secara maksimal untuk tetap memberikan layanan. Terbukti dengan terciptanya inovasi-inovasi berbasis digital sebagai langkah solutif dalam memenuhi hak WBP dan masyarakat untuk memperoleh layanan meskipun sedang berada di tengah pandemi. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Nilai ini bermakna rasa bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi wajib dijunjung dan tertanam dalam diri petugas pemasyarakatan. Petugas dituntut untuk bersikap akuntabel dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya serta menciptakan transparansi di tempat kerja. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Nilai ini menggambarkan petugas pemasyarakatan untuk terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Petugas harus mampu meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang akan selalu berubah serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Pendidikan dan pelatihan secara daring juga gencar dilaksanakan bagi petugas pemasyarakat untuk meningkatkan kompetensi. Nilai yang keempat adalah harmonis. Nilai ini menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan proses, kemampuan, dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan. Setiap petugas pemasyarakatan harus menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan. Terciptanya harmonisasi dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif, dapat berefek kepada semangat bersama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada WBP dan masyarakat. Menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Lembaga Pemasyarakatan gencar pasarkan produk unggulan jahe merah dalam program bertajuk One Day One Presence Product. Bazar Ramadan bertujuan mengajak masyarakat untuk mengetahui dan peduli terhadap karya WBP. Salah satu caranya dengan membeli produk tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi langsung masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus tambahan pendapatan bagi WBP. Nilai yang kelima adalah loyal.
Para petugas dituntut untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ini menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan juga harus mampu menjaga nama baik sesama petugas, instansi, dan juga negara. Nilai yang keenam adalah adaptif, sebagai nilai yang sangat penting yang harus dimiliki. Terutama di era pandemi seperti sekarang, petugas pemasyarakatan harus mampu mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan cepat menyesuaikan diri dan bertindak proaktif menghadapi setiap perubahan yang terjadi, maka kewajiban dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat akan terus berlangsung. Bisa kita lihat kalau saat ini Ditjenpas mempunyai aplikasi teknologi untuk pengajuan pembebasan bersyarat atau SDP fitur pembebasan bersyarat yang memudahkan petugas dalam bekerja serta meminimalisir adanya dugaan penyimpangan. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Petugas pemasyarakatan harus mampu membangun kerjasama yang baik antar sesama jajaran permasyarakatan maupun antar kementerian lembaga, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama dapat menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, dalam mewujudkan keamanan serta penanggulangan narkoba pada lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan negara, petugas pemasyarakatan dapat menjalin sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional Indonesia. Dari nilai-nilai berakhlak pada Ditjenpas tersebut, ada beberapa hal yang dapat diterapkan di BNN supaya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Karena pada dasarnya BNN sudah menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dengan sangat baik. Nilai-nilai yang dapat dicontoh adalah harmonis dan adaptif, dengan mengadakan bazar untuk memasarkan produk-produk hasil buatan warga binaan BNN supaya lebih dikenal oleh masyarakat dan menambah pendapatan warga binaan. Dan BNN saat ini sudah membuat pelayanan terpadu satu pintu, yaitu BOS, BNN One Stop Service, di mana masyarakat bisa mengakses layanan pengaduan masyarakat, rehabilitasi, tes urin, informasi dan edukasi, konsultasi hukum, uji lab, dan perizinan prekursor, sehingga pemanfaatan teknologi tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan aplikasi untuk pelayanan publik agar lebih bervariasi dan mudah digunakan oleh masyarakat sesuai kebutuhannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.